dijelaskan oleh Pak Stephen tadi membuka ruang kepada kita dan kita semua untuk bisa bekerja sama dengan UT. Kalau masalah yang apa tadi? Yang ini tadi cukuplah UT yang ngatur, pokoknya kita kerja sama lah, pokoknya macam itu. Oke, Bapak Ibu, ini Mas Stephen sangat luar biasa. Insya Allah mungkin akan kami tindak lanjuti untuk penguatan bagi pasca itu sendiri nantinya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, boleh ditampilkan nanti Mas materinya? Sudah ya? Semuanya. Banyak berarti. Oh, Bapak Ibu belum di-download ya? Sudah ya? Karena ini kita kan 1 hari setengah nih kerja ini. Jadi ini bukan hanya sekedar fokus group discussion, tapi ini sebagai workshop Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti keluar dari sini satu hari setengah, Bapak Ibu akan menemukan format dokumen terbaru yang mungkin pertama kali di Undan Kota Palembang nanti. Ya, ini yang pertama kali Bapak Ibu, dan ini sudah sesuai dengan template-nya Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah, ini nanti makanya Bapak Ibu, ini belum di-download ya? Oke. Bapak Ibu, sembari kita menunggu hasil downloadan dari teman-teman Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kami mengikuti pelatihan. Nah, ini Bapak Ibu, mengikuti pelatihan Kampus Merdeka Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, University Institut Pertanian Bogor, selama 3 hari Bapak Ibu. Nah, ini yang kami pelajari di situ bahwa bagaimana perguruan tinggi pada sekelas nasional itu, kalau kita bicara masalah Kampus Merdeka Merdeka Belajar itu memang lompatannya sudah bukan hanya satu level di atas kita, tapi memang sudah 2 level. Mereka sudah memang benar-benar menyelenggarakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kampus-kampus kita di Jawa yang PTKIN itu, ini perlu menjadi perhatian kita bersama sebagaimana disampaikan oleh Pak WR1 tadi, bahwa kampus-kampus yang kita di Pulau Jawa itu, yang kami tahu ada 2 perguruan tinggi, pertama di Jogja dan kemudian UIN Malang, itu sudah bergerak mengarah kepada akreditasi internasional. Jogja dan Malang. Pagi tadi saya mendapat kabar bahwa Bapak Ibu di dalam RKKN mereka itu Malang sudah ada 12 prodi yang siap untuk bisa mengikuti akreditasi internasional, dalam hal ini FIBA. Nah, pertanyaannya adalah apakah Fakultas Adab itu siap untuk prodinya diakreditasi internasional? Motor internasional. Nah, ayo. Pertanyaan gitu. Siap belum? Hah? Bapak Ibu yang dari Adab sudah siap belum prodinya untuk diakreditasi internasional? Ya. Oke. Kalau Bapak Ibu katakanlah siap Bapak Ibu ya. Katakanlah Bapak Ibu siap. Kira-kira pintu masuknya dari mana? Hah? Dari depan. Depannya itu mana Bapak Ibu depan? Tahu nggak Bapak Ibu depannya mana? Bapak Ibu, salah satu pintu masuk prodi kita bisa terakreditasi itu berlakukan hari ini, yaitu pemutakhiran kurikulum. Dalam hal ini Bapak Ibu ada 2 hal Bapak Ibu yang lakukan, yaitu pemutakhiran kurikulum berbasis MBKM dan kemudian berbasis outcome based education atau yang kita kenal dengan OB. Nah, 2 hal ini Bapak Ibu merupakan salah satu pintu gerbang prodi kita itu bisa terakreditasi internasional. Karena misalnya Bapak Ibu, MBKM adalah adanya mahasiswa yang bisa kuliah di luar program studi kita, itu merupakan salah satu pertanyaan akreditasi internasional. Apakah mahasiswa kita itu diberikan bekal mata kuliah selain yang ada di prodi kita? Itu pertanyaan dari akreditasi internasional. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, OB, outcome based education, atau yang disebut dengan pendidikan berbasis manfaat. Jadi selama ini Bapak Ibu, kita jangan sampai kita memberikan mata kuliah, tapi kita tidak akan pernah tahu mata kuliah itu memiliki manfaat apa buat mahasiswa kita. Kalau Bapak Ibu sampai sekarang kemudian kita timbul pertanyaan bahwa mata kuliah ini saya ada tanda tanya apakah bermanfaat bagi mahasiswa, maka mata kuliah tersebut itu belum berbasis OB. Nah, ini Bapak, iya, ini belum berbasis OB. Berbasisnya apa? Sama seperti ini. Bapak Ibu masuk kelas nih. Bapak Ibu masuk kelas, pening ngajar atau pening mikirkan apa yang diperoleh oleh mahasiswa? Dua-duanya saya Pak. Mana? Dua-duanya. Yang mana? Beda resiko. Yang mana yang kita pening?
Ini Bapak Ibu ya, ini ada dua perbedaan nih. Kalau seandainya kita masuk kelas, kemudian kita pening materi apa yang akan kita sampaikan, berarti itu disebut dengan content based analysis. Berarti kita mengajar hanya berbasis konten saja. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu kita kemudian masuk kelas, bingung mahasiswa ini dapat apa dari mata kuliah kita, ini yang disebut dengan outcome based education. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya tadi dari mata kuliah PKL ini kan, mata kuliah PKL ini ditanya nih, ini mata kuliah PKL ini manfaatnya buat apa nih? Kalau ada manfaatnya, OB. Tapi kalau kita mikirkan struktur materi pembelajarannya saja tanpa memikirkan manfaat, itu baru disebut dengan content based education. Itu bedanya Bapak Ibu. Maka dalam 1 hari setengah ini Bapak Ibu, kita akan belajar tidak hanya fokus group discussion, tapi memang benar-benar merancang dan meramu mata kuliah yang berbasis OB, outcome based education itu Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu harus fokus. Sebagaimana mohon maaf Mas Tifon, saya akan menambahkan pertanyaan dari Ibu tadi. Dari pintu masuk mana kita bisa menyetarakan mata kuliah yang ini mata kuliah kita, ini mata kuliah BKM. Ini sebagai bentuk pemanasan. Boleh dilihat template Mas, template yang Excel. Ini Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu kerjakan nih sampai 1,5 hari kalau sempat. Kalau tapi Bapak Ibu prinsipnya fokus ya 1,5 hari. Nanti kita akan membuatnya mulai dari profil lulusan sampai kepada CPMK, sub CPMK, sampai kepada pembentukan mata kuliah, sampai ke bawahnya Bapak Ibu akan kita pelajari. Yang template Mas, yang Excel. Yang Excel. Yang barusan kirim. Baru dikirim ya. Oke. Bukan yang ini. Nah, ini Bapak Ibu sampai ke sini nantinya. Ini yang benar-benar dokumen Bapak Ibu benar-benar sudah berbasis kampus Merdeka Belajar. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah Bapak Ibu lakukan, insya Allah ini merupakan kurikulum pertama di Universitas Palembang yang kurikulumnya sudah berbasis MBKM. Ini Bapak Ibu. Coba lihat Mas, yang tentang peta kurikulum. Yang peta kurikulum. Itu kan banyak tuh. Yang di bawah. Sheet, banyak sheet itu. Yang sheet. Sheetnya. Berapa ya? Sheet up. Ya, yang sheetnya. Sheet down. Saya Bapak Ibu punya 2 materi, tapi saya nggak tahu apakah materi ini akan selesai jam 12, kemudian dan juga dengan FGD terkait dengan profil lulusan. Insya Allah nanti Bapak Ibu kita lihat. Tapi pada prinsipnya kami terima kasih kepada Bapak stakeholder eksternal sudah bisa menemani kami. Mungkin sampai pada saatnya nanti kita bisa menemukan format khusus terkait dengan profil lulusan kepada berapa prodi kita Bu? Yang fakultas ada? 5 prodi. 5. Berarti nantinya akan kita buat 5 grup Bapak Ibu. Sudah langsung kepada prodinya masing-masing. 4. Ya, oke. Enggak ini Mas, yang ini, yang satu dulu. Oke, yang pertama dulu. Ini nanti sekaligus jawab. Ya, mau sampai ke situ nggak kita? Boleh. Mau kan? Oke. Harus ada. Nah, mobil ini yang bawahnya. Sudah ada Mas? Nggak, yang di Excel tadi, di sheet keberapa itu ada peta kurikulum. Lagi berpikir Pak ini. Oh, Masya Allah. Hah? Bukan. Ini bagaimana cara kita mengkonversi mata kuliah kita yang mengikuti program MBKM tadi. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, MBKM itu ada 2. Ada yang bersifat mata kuliah, ada yang non mata kuliah. Kalau dia yang mata kuliah itu yang disebut dengan tadi program pertukaran pelajar. Itu dalam bentuk mata kuliah. Tapi ada non mata kuliah. Nah, non mata kuliah ini kadang-kadang kita sampaikan tadi agak sedikit repot. Kita bisa mengkonversi dari program tersebut menjadi mata kuliah. Lalu bagaimana kuncinya? Ini nanti. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti kita akan sampai ke sini. Ini sebagai pemanasan saja Bapak Ibu di awal. Bapak Ibu perhatikan nih. Di sini adalah mata kuliah yang reguler yang biasa kita ajarkan. Oke, ini mata kuliah yang biasa kita ajarkan.
Dan ini ada program MBKM. Ini yang kemudian nanti masuk yang disebut dengan peta kurikulum. Dan ini akan masuk kepada dokumen kurikulum Bapak Ibu yang terbaru nantinya. Para ketok, buka dia tuh. Buka di ini. Buka Di grup aja. Di grup, silakan buka di grup. Belum Di grup. Oke, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu sudah buka? Belum ya? Oke, sudah ya. Bapak Ibu tolong perhatikan di sini. Di sini Bapak Ibu yang namanya gambar, yang namanya warna-warna ini bukan nggak punya arti Bapak Ibu. Warna-warna ini punya arti. Di mana warna-warna mulai dari abu-abu, warna merah, warna coklat ini Bapak Ibu, ini menggambarkan CPL. Ini menggambarkan CPL Bapak Ibu. CPL yang berwarna misalnya abu-abu ini disebut dengan S berapa? S5 dan S9 itu berarti menggambarkan sikap 9 dan sikap nomor 5 dan sikap nomor 9 pada CPL. Oke, sudah paham sampai sini? Pasti masih bingung kan? Ya sama bingung dari mukonya. Bapak Ibu perhatikan nih. Bapak Ibu rupanya dalam program mengajar, Bapak Ibu tentukan itu CPL-nya pada CPL sikap 5 dan sikap 9. Kemudian ini tulisan berapa nih? KU berapa nih? B. Nah, ini apa namanya KU 2 dan KU 5. Ini keterampilan khusus nomor 2 dan pengetahuan nomor 1. Oke? Ini yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, Bapak Ibu ini warnanya ya, warna abu-abu, warna kemudian warna coklat, warna hijau dan warna apa nih? Warna apa nih? Coklat mudo ya, coklat mudo lah saya itu. Kunyit busuk. Kunyit busuk. Ya. Bahasa Inggris kunyit busuk apa lagi? Nah, baca. Bapak Ibu perhatikan ya, ini warnanya nih. Ini disebut dengan program MBKM. Program MBK-nya seperti itu. Perhatikan ada warna abu-abu. Dan ini Bapak Ibu sudah menentukan CPL yang seperti ini. Lalu di ujung Mas, di ujung sana. Di terus. Ini sama nggak warnanya tadi? Sama kan? Maka Bapak Ibu mata kuliah yang program magang tadi karena memiliki CPL yang sama dengan skripsi ini, maka Bapak Ibu magang bisa dikonversi menjadi mata kuliah skripsi karena memiliki CPL yang sama. Berarti Bapak Ibu mahasiswa nanti boleh nggak ngambil skripsi karena memiliki CPL yang sama. Nah, nanti kurikulum kita sampai ke situ 1,5 hari ini. 1,5 hari itu sampai ke situ. Maka Bapak Ibu bukan FGD saja, tapi benar-benar workshop, bukan workshop. Karena work dengan work itu beda. Oke. Kerja soalnya work. Iya. Oke. Nah itu Bapak Ibu sebagai bentuk pemanasan kita. Sebagai bentuk pemanasan kita dalam merumuskan dokumen kurikulum, baik itu beracuan MBKM maupun beracuan OB atau Outcome Based Education. Oke. Lanjut Bapak Ibu, dan mohon maaf Bapak Ibu, kami mendapatkan ilmu ini 3 hari pelatihan di IPB dan bayar 10 juta dan langsung mendapatkan gelar namanya CIT, Certified International Trainer. Jadi jangan main ini Bapak Ibu, trainer internasional. Oh yang itu gratis. Nanti bayar kan? Hah? Bayar sudah. Oh bayar benar baik. Oke Bapak Ibu kita mulai ya. Lanjut ke materi kita. Ada dua materi Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah nanti cukup pukul 12, tapi kita coba ya. Oke. Lanjut deh. Next. Nah, Bapak Ibu, apa tujuan workshop kita selama 1,5 hari ini? Selama 1,5 hari ini dimungkinkan bahwa Bapak Ibu memiliki kemampuan dan bisa memiliki dokumen kurikulum yang sudah sesuai dengan jenjang KKNI, sudah sesuai dengan SNDT, sudah sesuai dengan MBKM, dan sudah sesuai dengan Outcome Based Education. Ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian nanti kajian kita Bapak Ibu itu terkait dengan KKNI, kemudian kriteria 6 akreditasi, kemudian kurikulum berdasarkan SNDT, dan konsep Outcome Based Education itu sendiri. Ini ada 4 materi yang akan kita pelajari. Oke, lanjut.
Pertanyaannya, siapa yang sudah kenal dengan OB? Siapa yang sudah pernah membaca dan mendengar istilah OB? Kurikulum beracuan OB. Di sini. Ibu sudah pernah, Bu, ya? Oke. Bapak sudah, Pak? Kalau dari pangkat sudah kayaknya, Pak. Iya, oke. Bapak Ibu, nanti kita sama-sama belajar diskusi ya. Apa sih yang disebut dengan OB? Oke, lanjut. Oke, sebelumnya, nah ini rujukan kita Bapak Ibu yang akan sebelumnya. Oke, yang akan menjadi rujukan kita adalah Undang-Undang Nomor 12, kemudian Permendikbud Nomor 3, kemudian terkait dengan akreditasi BAN, PG dan LAM, dan kemudian terakhir buku panduan penyusunan kurikulum MBKM. Jadi Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan kita akan berdiskusi mengenai ini. Oke, nah Bapak Ibu, inilah nanti tugas kita. Tugas kita adalah menyusun dokumen kurikulum itu dalam 1,5 hari ini. Pertama Bapak Ibu, yang akan kita buat adalah bentuk pendahuluan, kemudian visi misi, kemudian evaluasi kurikulum dan research study, kemudian profil lulusan dan rumusan capaian pembelajaran, penetapan bahan kajian, pembentukan ini sampai ke sini, dan di nomor 10 ini yang khasnya dari MBKM. Apa itu Bapak Ibu? Bab 10 yaitu terkait dengan implementasi hak belajar mahasiswa maksimum 3 semester. Oke. Ketua prodinya mana? Ketua prodi mana? Ya, kabur Hilang kan? Yang ini Pak. Oke. Nah, ketua prodi. Setengah. Oke. Kalau dilihat dari struktur dokumen kurikulum yang akan kita kerjakan ini, mana yang sudah ada dan mana yang belum? Ustaz. Yakin ada Ustaz. Cuman mungkin ini bayar. Belum kita verifikasi mana yang ada mana yang belum. Ini kalinya belum ada. setengah dari. Nah, Bapak Ibu, yang mesti akan kita lakukan nih, ya, setengah hari ini. Karena apa? Karena kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, hasilnya seperti ini. Masuk ke template. Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai membuat yang ini, kurikulum yang Bapak Ibu yang terbaru nanti seperti ini. Template Mas, yang template. Baru di print ya Pak. Jadi gampang gitu. Nah, sudah ada di situ Ustaz, materinya. Enggak, subuh matur kita di minus kan. Yo, tugas-tugas ada lagi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti nih, ini dokumen kita Bapak Ibu yang terbaru. Kalau selesai cepat. Ke atas. Nah, dokumen kurikulum kampus Merdeka Belajar, Fakultas Adab, Prodi, misalnya Prodi apa? BSA, Bahasa dan Ngomong dulu kan itu lah. Lalu isinya apa Bapak Ibu? Turun ke bawah. Scroll aja Mas, scroll aja terus ke bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu nantinya. Nantinya seperti ini nih. Nah, Banyak ya. terus saja. Terus go. Nah, seperti ini Bapak. Kalau ini kita sudah punya Bapak Ibu, berarti kurikulum kita sudah MBKM dan sudah beracuan UB, Outcome Based Education. Tapi nanti ada perbedaan yang cukup signifikan antara OB dengan yang ada di SNDT. Nanti akan kita pelajari sama-sama. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Mana perlu dibuat apa ya? Sudah. Perlu jelasin. Oke. Oke, lanjut. Nah, cukup. Ini pengenalan saja. Warming up ya. Nanti setelah setengah jam ini kita kumpul prodi-prodi, antar prodi, kumpul, kemudian kita merumuskan mulai dari awal sampai terakhir. Sampai pada RPS nanti. Kalau bayar mahal. Iya, oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita mesti memutakhirkan kurikulum? Ada beberapa hal atau alasan kenapa kemudian kurikulum kita itu mesti dimutakhirkan atau dievaluasi. Yang pertama, bahwa kita tidak pernah terbayangkan Bapak Ibu kita mengalami situasi yang model seperti ini. Ya. Yang dulunya kampus rame, kemudian tiba-tiba kampus itu menjadi sepi. Apakah kemudian mahasiswa nggak belajar? Belajar, tapi lewat media yang lain. Kita nggak pernah tahu bahwa Bapak Ibu itu yang namanya UT yang kampusnya ada di Bukit Masih? Ya, sekarang di Hah? 10. Udah kilometer 10.
gedungnya nggak terlalu besar, tapi memiliki mahasiswa sampai 18.000. Besar sekarang. Besar. Dulu kan kecil kan? Iya, yang di Bukit kecil. itu di Bukit. Kecil. Kenapa? Karena mahasiswanya bukan belajar di situ. Di hotel. Iya, mahasiswa belajar di mana? Di Jarak jauh. Kita tidak akan pernah bisa membayangkan model seperti itu. Lalu kemudian apakah belajar kita itu Bapak Ibu, yang darinya dulu online, apakah kemudian akan menjadi offline kembali? Jawabnya nanti akan 50-50. Separuh online, separuh offline. Itu yang kita sebut dengan blended learning. Ya. Kemajuan teknologi ini tidak akan bisa mundur lagi ke belakang Bapak Ibu. Kita harus wajib mengikuti itu. Nah, kalau dalam teori the survival of the fittest yang Darwin itu, kenapa kemudian komodo itu bisa bertahan sampai sekarang? Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bukan hebat, tapi kemampuan adaptasinya yang hebat. Maka kurikulum kita Bapak Ibu bukan dalam rangka kita hebat, tetapi untuk kita beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini Bapak Ibu. Maka ini yang pertama, kenapa kemudian kita harus merelaksasi kurikulum kita? Pak, izin Pak. Siap Pak Muhammad Stephen? Iya. Dapat nama baru saya. Iya. Coba ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, yang kemudian yang kedua, pergeseran kurikulum kita ini sudah mengarah pergeseran kepada transdisiplin. Jadi tidak lagi hanya bicara misalnya fakultas ada, jurusan BSA kemudian hanya paham dengan BSA saja, enggak sekarang. Bisa saja orang BSA itu paham tentang ilmu pendidikan. Bisa Bapak Ibu, kenapa? Karena arahnya sudah ke transdisiplin. Maka bisa saja nanti Bapak Ibu, termasuk nanti tugas akhir dan skripsinya itu tidak hanya monodisiplin, tetapi bisa menjadi transdisiplin nanti. Inilah Bapak Ibu yang kemudian menjadi dasar kemudian kenapa ada kampus Merdeka Belajar. Kenapa? Karena arah pergerakan pendidikan kita itu sudah menjadi transdisiplin. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sekarang ini Bapak Ibu ranking PISA kita itu jauh di bawah Bapak Ibu, jauh di bawah. Kenapa? Karena anak murid kita itu jarang sekali diajarkan kepada kompleks problem solving. Yang dalam bahasa pendidikan Bapak Ibu itu ada dua, hasil belajar itu ada dua. Ini macam Pak Ken sudah tahu, Ibu Amin sudah tahu, Pak Bin sudah tahu, Ibu Krisna sudah tahu, dan Bapak Ibu sudah tahu bahwa hasil belajar kita itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan LOTS dan ada yang disebut dengan HOTS. LOTS itu yang disebut dengan lower order thinking skill, dan kemudian yang kedua adalah higher order thinking skill. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu itu iya. Nah, Bapak Ibu masalahnya adalah kita selalu mengajarkan kepada mahasiswa itu pada lot saja, lower order thinking skill. Loh, apa cirinya? Cirinya begini Bapak Ibu. Ciri yang kita lower order thinking skill. Siapa yang misalnya pas ujian baik itu tengah semester maupun akhir semester soalnya mengatakan begini, sebutkan sebutkan dan jelaskan. Siapa yang masih di sini? Sebutkan nama-nama bintang. Jelaskan. Coba siapa yang masih waktu nulis apa? Nulis soalnya seperti itu soalnya. Salah satu soal mungkin ada. Oke. Jika ada yang seperti itu yang disebut dengan lower order thinking skill. Ya, masih berpikir tingkat bawah. Lower order thinking. Menurut pendapat Anda. Apa? Ya itu Bu. Yang lower order thinking skill itu pada wilayah kognitif. Soal itu kan harus ada kognitifnya kan. Nah, kognitif itu Bapak Ibu gini, kognitif itu terbagi 6. Yang disebut dengan C1 sampai C6 kalau kami dalam wilayah pendidikan. C1 sampai C3 itu yang disebut dengan lower order thinking skill, C4 sampai C6 itu yang disebut dengan hot tadi. Nah, salah satu cirinya misalnya kemudian kita sebut dengan lower order thinking skill, kalau seandainya ada kata kerjanya sebutkan, berarti itu C1. Itu yang disebut dengan lower, cara berpikir tingkat rendah. Berarti ketika kita menyebutkan ada pertanyaan sebutkan nama-nama ini, berarti itu lower.
Tapi yang nggak boleh Bapak Ibu membuat soal sebutkan dan jelaskan. Kenapa? Karena sebutkan dan jelaskan itu memiliki domain yang berbeda. Kalau sebutkan C1, jelaskan itu pada C2. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Kalau sudah sebutkan dan jelaskan, cukup ambil tingkatan yang paling tinggi dalam hal ini C2-nya saja. Jelas. Nah, masalahnya ada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu menerapkan lot, itu implikasinya ke belakang Bapak Ibu. Kenapa? Berarti cara pembelajaran kita itu banyak mengajarkan kepada mahasiswa kita lower order thinking skill. Lower order thinking skill. Ya. Next case. Ini Bapak Ibu. Oke ya, kita lanjut. Biar jangan terlalu lama nih. Ini sudah setengah 12 nih, mana diskusinya belum lagi. Oke, Bapak Ibu, ini perkembangan kurikulum pendidikan tinggi kita dimulai tahun 94. Mungkin yang angkatan 94 ini masih kenal dengan istilah dulu MKU, MKDK gitu ya, kemudian MKK, itu istilah yang kurikulum 94. Kemudian di tahun 2002 itu kemudian ada kurikulum baru yang disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yang pada prinsipnya Bapak Ibu sebenarnya KBK ini kalau kita urutkan, kalau kita memang benar-benar mengikuti aturan KBK, sebenarnya sama dengan outcome based education. Ya, Bapak Ibu, karena dia berbasis kompetensi. Kemudian Bapak Ibu di tahun 2012, makanya kita kenal dengan disebut dengan penjenjangan. Dalam penjenjangan itu yang kemudian kita sebut dengan KKNI. Oke, kemudian di tahun 2015, tahun 2020 ini disebut dengan Permendikbud Dikti nomor 44 dan diperbarui dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu terkait dengan Permendikbud Dikti nomor 44 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang apa? MBKM. Tentang apa? Tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nggak lulus semua. Tadi kalau ada direkam saya nyebut sebetulnya. Iya. Padahal kan isinya ada ini tentang SNDT. Nah, kali ini nggak hafal ya, hati-hati Bapak Ibu. Ini harus wajib dihafal, dilihat karena ini kitab sucinya kita dalam membentuk kurikulum. Tadi sebutkan ya. Ya bisa sebutkan. Lower. Kalau sudah kita SNDT ini pada wilayah aplikasi. Pada wilayah aplikasi. Pasti hafal itu. Iya. Kalau dia hafal, berarti baru C1. Ya. Iya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu di kurikulum kita tentang kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu disebutkan begini Bapak Ibu. Yang disebut dengan KKN itu merupakan penjenjangan, mulai dari jenjang 1 sampai ke jenjang yang terakhir. Jenjang berapa Bapak Ibu yang terakhir? 9. Oke, jangan datang pro. Kalau S1 jenjang berapa? 6. Kalau PPG? 7. Kalau medicine? 8. Kalau dokter? 9. Oke. Jadi Bapak Ibu pada wilayah mana nih? 6. Oh, 6. Tidak, kalau kita sekarang. Ada yang 9, ada yang 8. Nah Bapak Ibu, ini kalau itu wajib paham Bapak Ibu penjenjangan ini. Kenapa? Karena ketika kita membuat jenjang ini terkait dengan standar kompetensi lulusan atau CPL itu. Jadi jangan nggak paham itu. Nah, di pasal 35 Bapak Ibu perhatikan kurikulum wajib kita. Bahwa kurikulum wajib kita itu ada 4. Yang pertama agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tadi saya dapat kabar dari teman saya Bapak Ibu, dia seorang asesor mengatakan begini. Andai kata Bapak Ibu di dalam kurikulum kita tidak ada satu di antara 4 ini, satu dari 4 ini saja Bapak Ibu, maka prodi kita itu tidak terakreditasi. Oke, kita lanjut. Lanjut Mas. Nah ini kurikulum Bapak Ibu. Ini penjenjangannya nih. Nih. Penjenjangannya, karena penjenjangan itu ada 3 Bapak Ibu. Ada berbasis keilmuan, ada berbasis keahlian yang kita sebut dengan vokasi, dan ada yang keprofesian. Ini ada 3 Bapak Ibu. Dan jenjangnya masing-masing itu beda. Kita masuk pada wilayah ini, pendidikan berbasis keilmuan.
Di mana S1 itu jenjangnya pada level 6, S2 pada di mana levelnya level 7. Nah ini Bapak Ibu nanti punya capaian pembelajaran yang berbeda-beda nih. Ya, apa bedanya? Nanti kita lihat. Sudah setengah 12 ya? Iya. Jadilah. Oke lanjut Bapak Ibu. Nah, ketika kita merancang kurikulum Bapak Ibu, kitab suci kita adalah SNDT. SNDT itu. Lanjut. Di pasal 5 Bapak Ibu ini disebutkan ya bahwa standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan kita. BSA itu kualifikasi lulusan yang menjadi standarnya apa? Standar lulusannya BSA. Terus apa lagi? Perpustakaan. Itu standarnya yang paling minimal itu apa? Kompetensi lulusannya. Klasifikasi Terus apa lagi BSA? Perpustakaan BSA. politik Islam. Politik itu SKN-nya apa? Nah, Bapak Ibu bedakan ya antara profil lulusan dengan SKL. Beda, ya. Di mana profil lulusan itu di atas dari SKL. Ya, di atas dari SKL. Itu yang kemudian menjadi pokok kita dalam membuat atau menyusun kurikulum dalam profil lulusan itu. Maka Bapak Ibu ketika kita bicara masalah standar kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan itu bagi setiap prodi itu ada 4 standar kompetensi lulusan. 4 standarnya. Apa yang pertama? Sikap, Perilaku. pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Oke, apa yang pertama tadi? Sikap, Keterampilan. pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan Keterampilan khusus. Itu yang mendasari ketika kita menyusun CPL atau standar kompetensi lulusan. Ya, oke lanjut. Nah Bapak Ibu, yang namanya SKL CPL itu kalau dalam standar itu wajib mewarnai 7 standar. Standar pendidikan itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama itu disebut dengan standar kompetensi lulusan atau standar CPL. Nah standar CPL Bapak Ibu wajib mewarnai standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, sampai standar pembiayaan. Contoh misalnya perpustakaan, ada nggak standar sarana prasarananya? Harusnya ada. Perpustakaan Ada. harus apa? Ada nggak? Nah, dalam membuat standarnya itu merujuk pada siapa? Merujuk pada siapa kalau kita mau membuat standar sarana prasarana itu merujuk ke siapa? Standar kompetensi lulusannya. Standar kompetensi lulusannya yang misalnya prodi perpustakaan itu standar kompetensi lulusannya apa? Maka ketika kita membuat standar kompetensi lulusan dengan benar, itulah kemudian kita mampu bisa membuat standar sarana dan prasarana. Iya, memang dan kita nggak bisa sebelumnya kita nggak bisa merekrut dosen sembarangan. Kenapa? Karena dosen itu direkrut itu berdasarkan apa? Standar kompetensi lulusan. Iya. Ini disebut Bapak Ibu bahwa SK itu mewarnai semuanya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, SK standar kompetensi lulusan itu menjadi pegangan utama kita. Oke, lanjut. Ini lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu nih. Ini ya. Nanti lihat aja di slide karena kita udah mau mulai kerja. Oke lanjut. Terus Bapak Ibu. Nah ini dia. Di pasal 14 ini Bapak Ibu sudah bicara masalah MBKM di SNDT itu. Di mana Bapak Ibu bentuk pembelajaran ini dulu cuma ada 4 saja Bapak Ibu. Kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum. Itu dulu. Di SNDT pasal 14 inilah baru ditambahkan yang disebut dengan MBKM. Walaupun tidak ada istilah MBKM di sini. Ada program
terbaru Bapak Ibu. Apa itu? Ada pembelajaran kita melalui penelitian, pelatihan militer, pertukaran belajar, magang, wirausaha, atau bentuk lain dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Inilah sumber dari MBKM itu Bapak Ibu. Di SM Dikti nomor 14 tahun 2020. Nah, oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita melaksanakan MBKM? MBKM itu Bapak Ibu cara melaksanakannya dapat cara belajar kita Bapak Ibu dapat dilakukan di dalam program studi. Itu cara pembelajaran yang pertama. Jadi BSA cara belajarnya ia ada di prodi BSA. Tapi itu dulu. Sekarang yang kedua, dapat belajar di luar program studi. Ini penjelasan dulu. Nah, ini penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sekarang mahasiswa boleh belajar di luar prodi kita. Kenapa? Aturannya jelas. Perguruan tinggi itu hukumnya wajib membuat kebijakan. Tetapi bagi mahasiswa hukumnya sunnah. Jadi kita tidak boleh memaksakan mahasiswa ikut program ini. Tapi perguruan tinggi wajib memfasilitasi. Ya, di mana Bapak Ibu lalu kemudian nanti kompetensi prodi kami itu terdegradasi tuh. Nah, Bapak Ibu kalau di IPB mereka buat aturan seperti ini. 60% mata kuliahnya wajib harus mata kuliah prodi. 40%-nya boleh beda-beda nggak apa-apa. 60% harus prodi. Itu harus seperti itu. Itu di IPB waktu kami mengikuti pelatihan Bapak Ibu. Oke, nah tadi pertanyaan dari Mbak tadi bahwa ketika kita belajar di luar program studi itu ada 4 bentuknya. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Jadi kita punya lebih kurang kalau S1-nya ada berapa prodi? Win kita win. 47 di luar dari S2. Semua sampai Dan di luar dari S2 dulu, dihitung dari luar S2. S2 katakanlah 10 ya. Berarti Bapak Ibu kita boleh belajar di 37 prodi yang ada di wilayah Kota Palembang ini. Boleh. Ada misalnya perpustakaan boleh, kemudian akan memperkaya kompetensinya, boleh kuliah nanti di Fakultas Usuluddin, boleh nanti di Saintek, boleh nanti di Fakultas Divisi, nanti boleh dimanapun di dalam kita ini, dengan syarat mata kuliahnya jangan sama dengan mata kuliah yang ada di prodi kita. Jangan sama. Iya, karena dia kalau sama berarti tidak memperkaya. Ini kan tujuannya kan memperkaya. Kemarin ada pertanyaan, boleh nggak nanti Pancasila, kewarganegaraan, kewirausahaan, tadi yang 4 tadi bahasa itu ke prodi yang lainnya nggak boleh. Karena apa? Mata kuliahnya sama. Atau melahirkan alumni yang bisa. Nah, itu yang tadi disebut bahwa Bapak Ibu prinsip dari MBK ini adalah bekerja sebelum bekerja. Memang seperti itu. Dan trennya memang ke arah sana. Trennya ke arah sana. Dalam artian mungkin sama wacana kemarin ya. Iya. Seperti saya katakan kepada mahasiswa perusahaan, kalau kalian tidak punya skill ilmu perusahaan, maka suatu saat nanti akan diambil oleh prodi lain. Contoh begini. Perpustakaan itu hanya konten, tetapi perpustakaan berbasis sistem informasi mungkin mata kuliah itu nggak ada di situ. Maka untuk mengambil mata kuliah sistem informasi, maka mahasiswa yang ada di perpustakaan kuliah di sistem informasi. Nah, itu yang disebut dengan MBKM. Karena dia ingin mengayakan kompetensi dia. Seperti itu Bapak Ibu. Terus pertanyaannya, wow, misalnya dia nanti di luar, Iya, silakan. Kita ada kurikulum SKS itu 144. Ya, di prodi itu. Oke. Kan 60-40 ya. Ya, 40 bisa ngambil di prodi Saintek atau Ya, di Usuluddin. Nah, ada saya mau lihat SKS ini tidak diakui, apa kita harus transformasi lagi? Ya, Bapak Ibu, prinsipnya begini. Ketika sudah mengikuti MBKM, ketika kami bertanya kepada DPB, setiap ini insya Allah mudah-mudahan benar akan disampaikan oleh mereka. Setiap mahasiswa ketika sudah mengikuti program MBKM pasti memiliki jumlah SKS yang berbeda ketika dia lulus.
pasti katanya memiliki SKS yang berbeda ketika dia lulus. Tetapi persyaratannya Bapak Ibu, kata dari sana IPB itu, mahasiswa itu SKS-nya itu variasinya, intervalnya antara 144 sampai 160, udah selesai. Nah, dengan demikian dia wajib mengambil yang tadi yang di 44 prodi itu. Terserah nanti kebijakan internal kita. Iya, kebijakan internal kita. Yang mana yang bisa diambil, mana yang ini merupakan mata kuliah keprodian kita. Itu kembali kepada kebijakan. Ingat waktu Pak Cik Masyarakat dulu, Aha. pilihan. Ya, Itu betul. kan harus ada mata pilihan ya, Ah. sekian banyak itu Ya. kan, SKS kan, Ya. dan 20 kan SKS awal Betul. kan. Kalau dulu kan wajib kan, Ya. sekarang kan cekak. Ya, mata kuliah di dalam kurikulum kita itu ada, tetapi program itu pun mesti ada juga. Ah, jadi berlapis-lapis ya Bapak Ibu. Oke. Paling ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, oke, silakan nih. Izin Pak Fadli. Ya. Menarik ya Pak materinya tentang khususnya misalnya kayak perpustakaan tadi Pak ya, mata Ya. kuliahnya ini bisa diinkludkan dengan mata kuliah di Saintek. Bukan diinkludkan, bukan. Belajar tempat lain, bukan diinkludkan. Nah, Gini kan, misalnya Oke. di manajemen dakwah ya. Ya, Nah, oke. manajemen dakwah itu ada mata kuliah manajemen pemasaran. ya. Nah, kemudian kan selain manajemen pemasaran secara teori, nah Ya. ke Saintek misalnya kan, Ya. dia pengen bagaimana caranya pemasaran itu menjadi digital marketing. Betul. Nah, Nah, terus tapi mata kuliah, apakah tetap mata kuliahnya itu mata kuliah manajemen pemasaran atau ada mata kuliah lain? Karena di prodi manajemen dakwah kan adanya cuma mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, ya. Itu yang kita katakan tadi bahwa kalau dalam SKS itu paling gampang. Jadi ketika kita mengambil mata kuliah yang berbeda, cukup mata kuliah itu dicaplokkan yang tempatnya mahasiswa tadi. Selesai. Dicampurkan saja diganti. Iya, seperti itu. Sudah, misalnya masuklah mata kuliah baru sistem informasi digital lah. Kalau istilahnya nanti itu sesalah lah macam itu. Nanti akan masuk dia dalam ijazah seperti itu. Kecuali yang program tadi. Program tadi harus kita samakan CPN-nya. Ingat tadi, CPN-nya harus disamakan dulu baru bisa dikonversi. Iya, silakan. Ini bagus ya, tapi dalam konteks realnya saya tuh bagaimana? Ada sudah dapat. Biar tahapan ini evaluasi KKN ini jalan, mungkin dari tahapan setiap fakultas saya kira sudah ada semua untuk Iya. Kemudian bagaimana proses selanjutnya? Jadi jangan suka berhubungan fakultas. Jadi ada contoh, ada Saintek, contoh ini Iya. sebatas gitu. Bagaimana gerakan bersama ini bermuara dari hasil seminar ini. Mungkin ada kegiatan yang semua prodi-prodi itu pun membahas bagaimana proses supaya langkah ini lebih nyata dan konkret. Betul sekali. Makanya saya katakan tadi bahwa ini yang namanya fakultas adab ini step ahead. Sudah duluan. Ini hebatnya, ini step ahead-nya di sini nih. Sudah duluan. Jadi kalau nanti orang sibuk-sibuk mau bikin kurikulum, nanti yang namanya adab kok kami sudah. Ini kurikulum kami yang PBKM. Itu yang pertama. Kemudian betul Bapak Ibu, memang harus ada pada wilayah yang paling tinggi untuk bisa mengeksekusi ini. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa mengeksekusi ini Bapak Ibu kalau tidak ada kesepahaman dari seluruh yang ada di kita. Khususnya misalnya ketua prodi. Contoh, setiap prodi ini mata kuliah apa baik yang ditawarkan untuk mahasiswa di luar dari prodinya. Misal, macam adab ini mata kuliah apa nih yang akan ditawarkan untuk MBKM? Kan belum jelas sekarang. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Kak Dola tadi harus duduk bersama. Betul sekali. Good. Setuju Kak? Ya. Setuju ya? Setuju. Jadi kan dia sudah ada Oke, ya. kuliah ini. Ya. Kalau jadi pendengar berbeda kan? Ya. Pengalaman kami kan dulu saya di UI. Jadi pendengar di prodi lain. Betul. Tapi kan pada diakui di SKS. Betul. Siti itu sering. Ya sering, itu sering. Oke, silakan Bu, silakan. Kalau MBKM bukan hanya sitin ya, kuliah. Kuliah. Iya, kuliah. Memang benar kuliah. Ini cuma sitin dan selesai. Ini memang benar-benar kuliah. Silakan Bu. Kita harus mengganti atau menambah profil. Ganti Iya, prodi. Bu, nanti kesini nanti ya. Sabar. Kita yang bikin, sepertinya kita harus bikin. Saya pikir awalnya ini kita hanya ingin menambahkan saja atau hanya beberapa mata kuliah saja. Iya. Tapi kalau melihat yang
belum baru. Betul. Jadi harus baru semua. Betul sekali. Makanya saya bilang kan 1 hari setengah ini harus di sini nih. Awaslah kalau komisi yang gini kayak kok hilang, mau hilang aja. Ini sudah siap. Kita ini luar biasa kok 1 hari setengah ini. Kalau BSA Mary yang menyelesaikan. Oh iya biasa. Tapi komandannya tetap strategi. Oke Bapak Ibu ya. Nih, kita lanjutkan ya. Sebelum tadi. Ini tadi. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Prodinya sama, tapi dalam perguruan tinggi yang berbeda. Yuk, kakek pengen belajar BSA ke Yogyakarta, boleh, silakan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. Prodinya beda, perguruan tingginya beda, boleh tak? Boleh. Kemudian yang terakhir, pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Ini yang kita sebut dengan perusahaan-perusahaan tadi yang disebut dengan magang. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu. Prinsipnya adalah Bapak Ibu, MDKM ini wajib di bawah bimbingan dosen. Maka dosen dengan ada MDKM ini Bapak Ibu nambahi gawe. Karena proses konversi itu harus melalui mekanisme yang disetujui oleh dosen pembimbingnya. Tapi kalau dalam bahasa sekarang dosen penggerak gitu ya. Nah, sampaikan tadi oleh Pak Stephen tadi, prosesnya tadi konversi tadi ada yang memakan sampai 4 sampai 5 semester kan? Nah, begitu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti menjadi dosen yang membimbing mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM. Apa nama SPBD? Oh iya SPBD. Itu repot itu nanti Bapak Ibu. Oke, lanjut. Lanjutin aja. Ini Bapak Ibu ingat ya. Bapak Ibu, beban belajar itu sampai SKS berapa menit? 50. Ya, makanya itu kita perlu merefresh lagi SNDT kita kan. Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu menyusun ini sampai pada RPS. Kalau yang namanya belajar itu bentuknya kuliah, responsi atau tutorial, 1 SKS itu 50 menit. Itu proses pembelajaran. Kalau di jumlah galau-galau 170 menit, itu baru 50 menit. Yang lainnya ada penugasan terstruktur 60, kegiatan mandiri 60. 60 tambah 60 tambah 50 berapa? 170 menit. Maka 1 SKS dalam SNDT itu adalah 170 menit, di mana dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial, proses belajar mengajarnya 50 menit, penugasan terstrukturnya 60 menit, belajar mandirinya 60 menit. Jangan tidak tahu, karena itulah waktu kita kaget nak nyusun RPS. Satu SKS. Ya, berarti 340. Iya. Kalau sana nanti 3 SKS, 170 kali 3. Kalau kita masuk secara kaki, orang nunggu doang. Betul. Nah itu harus masuk. Jadi kalau dia 3 SKS Bapak Ibu, untuk ngajarnya saja itu 50 kali 3, berarti 150 menit. 150 menit itu berapa jam? Banyak, 2 jam. 2 jam setengah. Iya, lalu apakah kita siap ini duduk? Nah, ketika kita belajar 150 menit dengan 2 jam setengah, maka Bapak Ibu nggak akan kuat kalau ngoceh terus. Nah, dengan apa? Itu yang disebut dengan bagaimana Bapak Ibu bisa meng-create metode pembelajaran. Di situ Bapak Ibu arahnya. Iya, jangan cak lamo ngoceh 2 jam, mati gitu. Kilo kering tenggorokan. Minum kaki. Baju minum kaki. Ini mana ini lah, ini mata kalau langsung lagi dah kaki punya minum nih. Bukain, langsung berhenti. Tidak buka nih. Oh internasional ini. Belum kalau bahasa Inggris ini. Pak kami biasa bercanda di sini. Nah, sama kenal kan lo Pak macam ini. Aduh, Pak tahu kan nyusun borang akreditasi. Oke,
Ini yang belajar Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya nanti dalam bentuk seminar itu Bapak Ibu satu SKS-nya proses belajarnya itu 100 menit, mandirinya 70 menit. Ini seperti yang Bapak Ibu harus paham. Iya, betul. Maka itu yang kemudian kita rancang dalam bentuk apa? RPS. Nah, sampai nanti ke situ nanti ujungnya Bapak Ibu. Mau lihat contoh RPS-nya nggak? Dosa. Dosa ya, kakek.